Nenek, Gloria minta makan. Aku mau permen lollipop. Ini dia beraneka warna di atas tongkat. Oh, aku tahu anak muda. Nenek bisa membuat ini sepanjang waktu. Kamu harus merebut karamel. Untuk melakukan ini, ambil gula, tambahkan ke air, dan sekarang kamu bisa mengaduk sepanjang waktu. Kamu juga tahu resepnya, Emma? Dasar meniru. Mereka selalu bertengkar, jadi seperti tidak ada yang rumit. Gula dan air taruh dalam satu panci, lalu kita bisa mengaduknya dengan rata. Oh, Awesome! Kamu harus memeriksa suhu karamel sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Kalau tidak, itu bisa retak. Nah, sempurna. Sekarang kamu bisa mendistribusikannya ke dalam cetakan. Dan tambahkan warna pelangi seperti yang diminta Gloria. Oh ya, Nenek perhatikan dan pelajari. Tepat. Gloria menginginkan permen lollipop warna-warni. Aha, aku punya warna alami di sini. Nenek, kamu sangat kuat. Nenek masih tidak bisa melakukannya. Di sini, sekarang kamu bisa menuangkannya ke dalam cetakan. Sekarang kita memasukkan tongkat sebelum dia mengeras. Nah, karamelnya sudah beku. Sekarang aku bisa mengumpulkan permennya. Wow, ternyata itu bagus juga. Aku akan menggelintir karamel jadi satu bundel tipis. Dan sekarang aku akan memelintirnya jadi permen lollipop yang besar. Oh, astaga. Oh, sangat indah. Oh ya, itu terlihat indah. Astaga, ada yang gosong. Itu karamelku. Ya, itu adalah kesalahan. Oh, cucuku, kamu sangat berantakan. Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku juga bisa memahat. Adikku punya toples plastisin warna-warni. Aku akan membuat sosis seperti itu. Dan memelintarnya menjadi tourniquet yang tipis. Seperti yang dilakukan Emma. Aku juga akan membuat permen lollipop pelangi. Nah, itu tidak bisa dimakan. Tapi sangat cantik. Ternyata bagus juga. Nah, semuanya sudah siap. Apa yang akan kamu pilih, Gloria? Lollipop nenek? Keajaiban plastisin dari kakak? Atau permen dari Koki? Aku mau yang ini. Ini terlihat normal. Rasanya aneh. Aku akan coba yang ini. Baunya seperti plastisin. Aku akan mencoba. Ya, ini plastisin. Siapa yang merusak plastisinku jadi bahan ini? Oh, indahnya. Oh, sangat manis dan cantik. Aku memilihnya. Ini yang terbaik. Hore, itulah yang aku masak. Dan sekarang aku ingin makan keripik. Ya, itu adalah makanan yang mudah dibuat. Kakak Jen, Koki, dan Nenek mulai bekerja dengan antusias. Seperti ini. Sekarang aku akan memotong kentang jadi lingkaran tipis. Hei, aku tidak punya hal seperti itu. Dan apa yang harus aku potong? Kita harus menemukan sesuatu yang cocok. Apa ya? Ah, itu dia. Potongan rambutku. Oh, itu mimpi buruk. Apa itu? Lihat saja betapa indahnya irisan yang kamu dapatkan. Tidak, Jen. Aku akan dapat keripik yang cantik. Lihat apa yang aku buat untuk diriku sendiri. Dengan ini, kamu bisa memotong kentang jadi spiral. Pakai tongkat, dan itulah yang keluar dari sana. Ya, ternyata bagus juga. Tapi Nenek lebih ahli dengan cara kuno. Goreng kentang dalam wajan. Dia meminta keripik, bukan kentang goreng. Dan aku akan memasak spiral di penggorengan. Digoreng, aku akan melakukannya juga. Akhirnya semua siap. Sekarang tinggal menyajikannya dengan indah, dengan cabai dan juga garam. Nenek melakukannya juga. Dan kentangku juga hampir siap. Aku akan menambahkannya dengan saus tomat. Yang aku butuhkan hanyalah garam. Ini cucuku, makanlah. Keripik Nenek aromanya enak sekali.
keripik kakak terlihat bagus juga. Tapi keripik dari Koki itu cantik sekali. Dari mana aku harus mulai? Apa ini? Ada banyak saus tomat. Jack pasti sudah masak. Dia suka banget saus tomat. Tidak apa-apa, aku bisa makan. Dan apa ini? Kentang goreng? Wah, sama sekali bukan yang kuinginkan. Wow, yang ini luar biasa. Rasanya juga enak banget. Aku mau makan lagi. Aku pilih yang ini. Yeay, aku menang. Aku ingin mulai dengan yang mudah. Buatkan pasta yang enak untukku. Itu mudah, aku akan segera selesai. Aku bisa bikin pasta, tapi aku tidak. Tapi tidak apa-apa, aku akan memikirkan sesuatu. Sepertinya cukup mudah dilakukan. Aku hanya tinggal memasukkan spaghetti ke dalam air mendidih. Tapi mereka terlalu lama untuk kunci ini. Kita harus mendorong mereka ke dalam. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan tangan. Au, panasnya. Tanganku yang malang. Siapa yang melakukan ini? Kamu hanya perlu menyebarkan spaghetti di keliling wajan. Mereka akan mendidih dan secara bertahap jatuh ke dalam air. Semuanya sangat mudah. Spaghetti? Omong kosong macam apa itu? Spaghetti terbaik adalah spaghetti buatan sendiri. Di restoranku, aku hanya menyajikan pasta seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang lebih sulit dalam ini. Yang penting adalah mencintai pekerjaanmu dan memasak spaghetti dengan sepenuh hati. Untuk itu, aku membuatnya dengan hati-hati dan sangat teliti. Dan sekarang kita campur dengan hati-hati. Dan dari situ aku akan membuat makaroni. Dan untuk membuat jadi warna hitam yang tidak biasa, aku akan menambahkan sedikit pewarna makanan. Nah, adonan sudah siap. Sekarang aku akan mendiamkannya sebentar di dalam mangkok dan tutupi dengan plastik. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Itu terlalu lama. Semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Apa? Semuanya sudah siap? Lihat, itu tidak lama sekali. Tetapi dari tes seperti itu, kamu dapat spaghetti lezat yang tidak ternyata. Nah, kamu harus menggulung adonan dengan baik. Lalu memotongnya dengan pisau yang khusus jadi potongan tipis. Sekarang kamu bisa menaruhnya ke dalam panci. Nah, itu dia. Oke. Beberapa menit dan spaghetti terbaik dalam hidupmu sudah siap. Nah, sekarang saatnya untuk menggoreng gurita. Mereka akan menambah kecanggihan dalam pastaku. Kelihatannya sangat mahal. Nenek, apa yang kamu lakukan? Saus tomat? Oh, itu mengerikan. Tapi aku menyukainya. Apa yang terjadi di sini? Tom, apa yang kamu lakukan? Aku mencoba mengeluarkan mie dari panci. Dan dia tidak mau keluar. Jangan khawatir, kamu hanya memasak spaghetti sedikit. Apa yang aku lakukan sekarang? Itu dia, spaghetti aneh. Ada cara membuat pasta lebih cepat dan juga enak. Yang aku butuhkan hanyalah sekotak mie Korea. Tidak hanya enak, tapi juga sangat cerah. Nah, apa itu? Kalian hanya iri padaku. Tapi Kate pasti akan memilih ini. Baiklah. Mungkin aku akan mulai dengan spaghetti hitam ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Nah, mari kita coba. Oh, itu mengerikan. Siapa yang mau makan kekejian ini? Porsi yang tengah terlihat normal. Tentu saja aku suka spaghetti. Tapi ini terlalu sederhana. Meski ini enak. Dan sekarang saatnya mie pororo. Mari kita lihat seperti apa rasanya. Oh, yang penting kita harus makan hati-hati. Oh, dia sangat cerah. Oh, kenapa pedas banget? Oh, itu mengerikan. Tapi sangat keren. Aku suka pedas. Tom, selamat atas kemenanganmu. Aku sangat menyukai mie buatanmu. Kali ini buatkan aku coklat yang enak. Dan apa yang kalian tunggu? Saatnya mulai. Oh, akan selesai. Sepertinya aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya akan jadi sempurna.
Tentu saja kamu harus mulai dengan susu. Itu perlu dituang dalam panci agar menghangat. Tuang coklat ke dalamnya. Lalu sekarang kita harus mengaduknya secara perlahan. Aku akan pakai bahan rahasia dan menambahkan coklat ke dalam kakao. Maka itu akan jadi lebih enak. Dan kita aduk-aduk lagi sebentar seperti ini. Nah, sekarang kita tuangkan ke dalam mug. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan sendok. Jadi kamu tidak menumpahkannya kemana-mana. Oh ya, itu sangat indah. Baunya sangat lezat. Ya, itu jadi bau di seluruh ruangan. Nenek, resepmu tentu bukan yang terburuk. Tapi kenapa kamu berhenti begitu cepat? Bagaimana dengan krimnya? Ngomong-ngomong, krim akan lebih enak jika kamu mengocoknya sendiri. Lihatlah, dengan krim yang dihasilkan ini. Nah, kita tuang sebentar. Lalu, sekarang kita mulai mengocok. Oh, krim ini akan jadi lebih enak dan juga lembut. Nah, kita dapat krim yang hebat. Aku akan menghias kakaonya. Tapi itu belum semuanya. Akan terlihat lebih menggugah selera jika aku menaruh beberapa marshmallow di atas krimnya. Semua orang suka marshmallow. Sekarang itu sempurna. Kenapa menderita begitu? Kamu bisa pakai krim kocok aja. Tapi aku juga suka ide dengan marshmallow. Jadi aku akan menghias dengan marshmallow di atas kakao. Tapi itu bukan akhirnya. Kenapa tidak menambahkan biskuit Oreo? Oh, mereka terlihat sangat imut. Dan aku yakin akan sangat lezat. Lalu kita juga tambahkan M&M's. Lebih baik lagi, tambahkan semuanya sekaligus. Nah, tentu saja jangan lupa sirup coklatnya. Inilah yang aku maksud dengan kakao. Kate pasti menyukainya. Nah, mari kita lihat. Kate, silakan. Tom, coklatmu terlihat sangat keren. Mungkin aku akan mulai dengan ini. Oh, ini sangat lezat. Aku berharap kandidat berikutnya tidak akan lebih buruk. Selanjutnya, aku akan mencoba kakao dari nenek. Nenek, maaf, tapi punya Tom rasanya lebih enak. Hanya satu kandidat yang tersisa. Oh, kakao ini aku juga suka. Tapi mana yang harus aku pilih? Sepertinya aku masih lebih suka buatan Tom. Kakaonya sangat enak dan juga indah. Sekarang aku ingin kalian membuatkanku beberapa keripik. Semoga kalian bisa melakukannya. Keripik? Itu mudah. Kita lihat siapa yang menang. Bagaimana keripik itu dibuat? Aku hanya memakannya, bukan memasaknya. Tom, pertama kamu harus mengukus kentangnya. Ini akan sangat mudah dengan bantuan perangkat khusus. Nah, sekarang kentangnya harus dipotong jadi irisan tipis agar terlihat seperti keripik asli. Dan sekarang sudah berhasil. Kita harus memotongnya jadi satu seperti ini. Sekarang kamu bisa menggorengnya. Yang penting jangan menyisihkan minyaknya. Jadi keripik akan jadi lebih renyah. Oh, aku tahu. Sekarang aku akan membuat keripik yang lebih baik. Kate pasti belum pernah mencoba yang seperti ini sebelumnya. Oh, ternyata kentang bisa dikupas dengan pisau. Oh, ini keren abis. Tom, apa yang kamu lakukan? Berhenti membuang sampah sembarangan. Sepertinya aku berlebihan. Tapi aku dapat semua yang tidak perlu. Nah, sekarang tahap favoritku. Kentang harus dipotong tipis-tipis. Oh, ya. Aku ingat, penting untuk tidak menyisihkan minyaknya. Seperti ini sudah cukup banyak di penggorengan. Saatnya memasukkan kentang di sana. Tom, minyaknya terlalu banyak. Jadi dia muncrat kemana-mana. Ya, kamu tidak tahu cara memasak keripik. Aku akan membuat nachos untuk Kate. Untuk melakukan ini, ambil keripik jagung dan potong segitiga yang sama. Nah, setelah itu, kamu harus menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan dan menyebarkan segitiga ini di atasnya. Mereka akan menggoreng dan berubah jadi nachos.
Sudah siap. Bisa diambil keluar. Ternyata luar biasa. Sekarang nachos harus ditata dengan indah di atas piring. Kamu bisa pakai keju leleh sebagai sausnya. Jadi nachosnya akan lebih enak. Ini juga keren untuk menambahkan jeruk nipis. Oh ya? Akan sangat lezat dan juga indah. Ini adalah mahakarya yang sempurna. Semoga Kate menyukainya. Oh, tunggu. Dari mana bau terbakar ini? Tom, apa yang kamu lakukan? Oh, aku hanya mengalihkan pikiranku sejenak dari keripik. Dan sekarang aku harus memberikan Kate keripik yang tidak matang ini. Jangan khawatir, mungkin dia akan menyukainya. Aku tahu apa yang bisa membantuku. Jika kamu menaburkan keripik dengan saus keju, Kate akan tidak tahu bahwa aku terlalu lama memasaknya. Wah, sempurna. Nah, semua selesai. Baiklah, itu terlihat aneh. Baiklah, semuanya terlihat keren. Tom, menurut tradisi, aku akan mulai dengan hidanganmu. Oh, mengerikan. Itu seperti aku makan arang dengan bubuk keju. Mengerikan. Aku ingin tahu seperti apa yang disiapkan Koki. Sejujurnya, aku belum pernah mencoba nachos asli. Oh, ternyata tidak sia-sia. Entah kenapa aku tidak menyukai mereka. Nenek, satu-satunya tersisa untuk dicoba dengan keripiknya. Oh, ini sangat lezat. Nenek, ini favoritku. Kamu memenangkan babak ini. Keripiknya super lezat. Aku mau donat. Tidak masalah. Nenek akan memasak semuanya untukmu, sayangku. Ya, itu mudah. Oh, Nenek, kapan kamu punya waktu untuk menguleni adonan? Dan aku punya cetakan khusus untuk memotongnya dari adonan. Dan untuk menggoreng, aku akan mengambil lebih banyak minyak itu. Jadi donat akan juicy di dalam dan garing di luar. Semuanya pasti akan jadi sempurna. Ya, sekarang aku bisa mulai menggoreng. Aku ingin tahu apa yang bisa aku lakukan di sana. Apa yang sulit? Ambil cetakan dan memotongnya dari adonat. Itu dia, berhasil. Jen, sayang, berhenti. Kamu bikin aku takut. Dan sekarang aku bisa menuangkan minyaknya. Tidak perlu sedikit, kamu harus menuang semuanya. Oh, sepertinya semua berjalan dengan baik. Dan masukkan donatnya. Oh, apa yang terjadi? Tolong, selamatkan aku. Ada banyak asap. Dapur bukanlah tempat untuk anak-anak. Oh, tolong, apa yang terjadi? Aku pasti bisa menangani ini. Oh, ambil ini. Ya, tentunya aku harus mematikan kompornya. Ini berlebihan. Ya, semua jadi berantakan dan tidak akan ada yang berhasil. Aku harus mengambil apa yang ada. Jen, kamu bikin aku takut. Apa yang sulit? Aku tidak mengerti. Punyaku sudah hampir siap. Donatnya enak dan empuk. Sebagai isian, aku akan menambahkan saus strawberry. Dan sekarang aku harus mencelupkan donat ke dalam lapisan gula. Lalu kamu tambahkan taburan manis. Dan donat selesai. Oh, ternyata itu bagus juga. Nenek tidak akan bisa melakukannya dengan indah. Tapi siapa bilang itu tidak enak? Aku tahu rahasia donat yang enak. Yaitu gula bubuk di atasnya. Sederhana dan enak. Tapi apa yang harus aku lakukan? Tidak ada lagi produk yang tersisa. Kecuali keju ini. Sepertinya aku punya ide. Kejunya lengket seperti adonan. Jadi aku bisa membuat donat keju dari itu. Lalu aku akan menambahkan taburan remah ke dalamnya. Ambil ini. Apa yang terjadi? Gempa bumi? Tidak, itu cucumu yang bermain-main. Tenang, aku tidak bermain-main, tapi aku memasak untuk Gloria. Nah, taburannya sudah siap. Aku bisa memasukkan donatnya ke sana. Oh, ternyata jadi sangat keren. Aku tahu. Sepertinya aku harus menggorengnya di atas sana. Tapi aku tidak akan pakai wajan. Dengan ini sudah cukup. Oh ya, semuanya akan jadi lebih seru. Jen, kamu banyak banget tingkah. Nah, hidangannya sudah siap. Siapa yang akan memenangkan babak ini? Donat nenek atau donat gula si Koki? Atau mungkin suguhan keju dari kakak Jen? Wow, aku seneng banget. Wow, donat pink yang cantik. Oh, dan rasanya sangat lezat. Mereka punya topping strawberry favoritku. Dan yang ini terlihat biasa aja. Dan rasanya juga biasa. Aku tidak terkesan. Donat ini menarik. Aku harus mencobanya. Oh, ini keju. Itu melar dan meleleh di mulut. Sangat lezat.
Tapi mana yang harus aku pilih? Aku jadi bingung. Apa ya? Itu dia. Donat strawberry yang menang. Aku tahu Chef Emma siap melayani. Dan sekarang aku ingin makan salad. Salad apa? Caesar, itu salad paling terkenal. Baiklah, aku bisa memotong. Sekarang aku akan memotong semuanya jadi potongan-potongan kecil. Berhenti bertingkah seperti itu. Kamu harus hati-hati di dapur, apalagi dengan pisau di tanganmu. Sayuran harus dipotong dengan hati-hati dan ditata dengan indah di atas piring. Ayam empuk, juicy dan enak, itu juga harus dipotong dan ditambahkan ke sayuran. Oh, cantiknya. Aku tidak akan mengatakan itu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu salad yang indah. Dan untuk ini aku akan mengirim banyak sayuran ke blender. Lalu aku akan menambahkan air ke dalamnya. Itu jadi bubur hijau. Itu bukan bubur, Jen, tapi masakan mewah. Campuran yang dihasilkan harus segera didinginkan untuk membuat agar-agar dan ditaruh di piring. Kita harus membuat tampilan yang indah di atas piring. Wow, itu keren juga. Ya, kamu mau? Sekarang aku bisa menambahkan sayuran ke piring dan potong filet ayamnya. Tapi itu belum semuanya. Sebotol kecil minyak akan menambahkan kecantikan. Siapa yang mau merusak piringku? Kamu tidak bisa merusak hidangan dengan keju. Iya, Nenek. Tapi bagaimana denganku? Aku tidak punya waktu untuk memotong sayuran. Jen, kamu main-main lagi. Ini mengerikan. Itu terlihat seperti gunung sisa makanan. Hidangan itu tidak akan menang. Aku harus cari ide. Aku tahu. Sekarang aku akan membuat salad seperti itu. Dan kamu tidak perlu memotong apapun. Cukup pecah jadi potongan-potongan kecil dan tambahkan mata jelly dan marshmallow. Aku ingin menambahkan lebih banyak permen karet dan selesai. Indah dan lezat hidangan yang dibuat peserta kita. Tapi apakah dia akan menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Aku akan mulai dengan ini. Wow, jelly hijau. Lucunya, biarkan aku mencobanya. Tidak, aku tidak suka salad ini. Dan salad ini terlihat biasa aja. Salad sederhana dan rasanya biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Wow, keren abis. Ini salad jelly. Kombinasi yang sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih dia sebagai pemenang. Ya, kamu menang. Hore, akhirnya aku menang. Tos dulu. Gloria, jangan tunda. Aku mau makan telur orak-arik. Apa ada yang lebih susah? Nenek akan segera membuatnya. Nah, kita tuangkan minyak dan panaskan wajannya. Nenek, beri aku satu juga. Sesuatu tidak mengalir. Kenapa cuma sedikit minyak yang keluar? Kocok botolnya lebih keras. Sepertinya aku memecahkannya. Jen, Nenek sudah bilang. Sekarang aku bisa memasak. Nah, sekarang kita masukkan telurnya. Wah, aku juga bisa. Aduh, bagaimana ini? Aku sangat ceroboh. Tidak ada lagi memasak telur seperti itu. Itulah yang akan aku lakukan. Pertama, aku akan memanaskan krimnya, lalu menambahkan kulit jeruk ke dalamnya. Dan satu bahan rahasia. Dengan bantuannya, hidangan akan jadi sama seperti di restoran terbaik. Dan sekarang aku akan menggiling buah persik dan menambahkan zat khusus makan molekuler ini ke dalamnya. Nah, saatnya untuk membuat keajaiban kuliner. Dan kita bisa menggoreng telurnya. Wow, aku melihat itu di YouTube. Jen, hati-hati. Telurku semuanya terbakar. Ini mimpi buruk. Nah, tapi Gloria tidak akan kelaparan. Telur Nenek terlihat menggugah selera. Ya, Jen, kamu tidak punya peluang di babak ini. Akankah Gloria menyukai masakanmu? Ayo kita cari tahu sekarang. Mulai dari mana ya? Aku mau nyobain ini. Tidak buruk. Dan apa ini? Aku tidak mau mencobanya. Telur yang tidak biasa. Dia manis. Astaga, ini sangat lezat. Aku menyukainya. Aku memilih dia. Yes, aku tahu itu. Nenek, santai dulu. Aku mau makan sandwich. Tentu saja, sayangku. Selamat mencoba. Kamu tidak akan bisa menang di babak ini. Sandwich itu mudah. Aku selalu makan roti bakar Nutella. Hanya kali ini aku akan membuat sesuatu yang lebih enak. Aku akan menambahkan lebih banyak topping. Favoritku adalah marshmallow.
coklat stroberi dan selai asam manis. Oh, betapa lezatnya itu. Tapi sandwich ini kehilangan sesuatu yang lain. Oh ya, jel manis dan permen asam. Itu ide yang brilian. Ya, tapi menurutku lebih baik tetap pada resep tradisional. Mustard, daging, keju, selada, gabungkan semuanya. Sekarang kamu bisa menggoreng sandwich hingga renyah di kedua sisinya. Tidak, Nenek. Roti harus digoreng dulu. Dan tambahkan isiannya. Lagi pula seharusnya itu tidak perlu panas. Dan kelezatan utama adalah dari siputnya. Apa? Siput? Itu bau. Aromanya luar biasa. Seperti di Paris. Sekarang aku bisa meletakkannya di atas piring dan selanjutnya tambah makanan laut. Oh, luar biasa. Dan terakhir tambahkan keju biru. Nenek jadi sakit. Ini adalah mahakarya kuliner. Aku pasti akan menang sekarang. Semua sempurna. Aku juga akan dapat sandwich yang enak. Aduh, coklatnya meleleh. Tapi aku tahu apa yang bisa dilakukan. Aku bisa mengambil semangkuk air dan menuangkan lebih banyak es ke dalamnya. Sekarang aku bisa menggambar pola dengan coklat. Itu akan mengeras dalam bentuk apapun. Aku melihat trik ini di TikTok. Anak pintar. Semua sudah siap. Peserta yang sangat berbeda dan sandwich yang berbeda. Apa yang akan Gloria pilih? Ayo cari tahu sekarang. Wow, betapa manisnya hati ini. Sandwich ini sangat luar biasa. Tapi rasanya tidak enak. Itu siput. Siapa yang berpikir memasukkan siput ke dalam makanan itu enak? Sandwich ini sangat cantik. Sati coklatnya luar biasa. Wow, enak banget. Aku suka sandwich manis. Sandwich ini terlihat biasa aja. Dan rasanya sangat lezat. Dia yang terbaik dari semuanya. Aku memilih ini sebagai pemenang. Oh ya, itu bikinan Nenek.